GBLA berubah jadi lautan biru. Ribuan bobotoh menyambut debut Tom Hai dengan teriakan yang bikin merinding. Dari nyanyian tanpa henti di tribun, hingga drama bonek yang dicegat di stasiun, semua terjadi di laga panas Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya. Apa sebenarnya yang membuat Tom Hai sampai tak bisa berkata-kata? Bagaimana reaksi Eliano di debutnya bersama Maung Bandung? Dan kenapa bonek harus tertahan sebelum masuk Bandung? Teman-teman, tonton video ini sampai selesai karena kita akan kupas tuntas semua momen bersejarah itu. Lengkap dengan cerita di balik layar yang bikin merinding. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Persib dan dunia sepak bola. Klik tombol like kalau kamu bangga jadi bobotoh. Tinggalkan komentar tentang momen favoritmu di laga Persib versus Persebaya, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman bobotoh dan bonek biar makin rame diskusinya. Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kembali menunjukkan wibawanya sebagai markas Persib Bandung yang sesungguhnya. Jumat, 12 September 2025, sejak siang hari kawasan Gedebage sudah dipenuhi lautan manusia beratribut biru. Kaos, syal, bendera, bahkan cat wajah menjadi pemandangan yang menyatu, membuat suasana benar-benar terasa seperti festival akbar. Gelombang manusia itu bergerak dari berbagai penjuru Bandung, bahkan luar kota. Bobotoh dari Garut, Sumedang, Tasikmalaya, hingga Cirebon berbondong-bondong datang. Jalan menuju GBLA macet panjang, dipenuhi iring-iringan motor dengan klakson khas, "Persib, Persib." Suasana ini semakin menegaskan bahwa laga melawan Persebaya bukan hanya pertandingan biasa, melainkan duel gengsi dua klub besar. Area stadion, para pedagang kaki lima pun kebanjiran rezeki. Kaos dengan wajah Tom Hai laris terjual, padahal ia belum banyak bermain untuk Persib. Para supporter yakin malam ini adalah malam spesial karena debut sang bintang baru. Di pintu-pintu masuk, petugas keamanan tampak kewalahan mengatur ribuan penonton yang ingin cepat masuk agar tak ketinggalan momen. Ketika kick-off mendekat, tribun GBLA perlahan berubah menjadi ombak biru yang menakjubkan. Dari tribun utara terdengar suara genderang ditabuh tanpa henti, diikuti koor panjang yang menggema, "Persib Bandung, kami datang!" Nyanyian itu menjalar ke seluruh tribun, menyatukan puluhan ribu suara menjadi satu harmoni yang mengguncang udara. Para pemain yang sedang pemanasan di lapangan tampak tertegun sejenak. Beberapa terlihat mengangguk-angguk memberi apresiasi kepada bobotoh. Di sisi lain, pemain Persebaya tampak sedikit tertekan karena atmosfer GBLA kali ini benar-benar berbeda. Stadion seakan hidup, berdenyut mengikuti irama chant dan bendera-bendera raksasa yang dikibarkan di tribun timur. Yang paling menarik adalah koreografi besar di tribun barat. Saat pemain memasuki lapangan, ribuan kertas biru dan putih diangkat serentak, membentuk tulisan raksasa. "Kami rumahmu, Haye." Koreografi itu langsung disambut tepuk tangan meriah dan sorak-sorai yang membuat suasana semakin membara. Bagi bobotoh, laga ini bukan hanya soal kemenangan atas Persebaya, melainkan juga tentang menyambut keluarga mereka, Tom Hai. Gelandang naturalisasi keturunan Belanda Indonesia itu menjadi magnet utama yang ditunggu-tunggu penampilannya. Bahkan sebelum laga dimulai, beberapa kelompok supporter sudah meneriakkan namanya sambil menyalakan flare biru. Di luar stadion, suasana tak kalah meriah. Ribuan bobotoh yang tak kebagian tiket tetap memadati area sekitar GBLA. Mereka menonton lewat layar besar yang dipasang panitia dan bersorak setiap kali Persib melakukan serangan. Bagi mereka, hadir di sekitar stadion saja sudah cukup, karena yang terpenting adalah merasakan energi kebersamaan. Sore itu cuaca Bandung cukup bersahabat. Matahari memang terik, namun angin dari arah timur membuat suasana lebih teduh. Tapi panas terik tidak menyurutkan semangat bobotoh yang datang membawa anak-anak, pasangan, hingga orang tua. Banyak yang mengaku rela datang lebih pagi agar bisa duduk di tempat favoritnya. Begitu pertandingan dimulai, atmosfer semakin panas. Nyanyian tak berhenti sedetik pun. Bahkan ketika Persib kesulitan menembus pertahanan Persebaya, bobotoh terus memberikan dukungan dengan nada yang semakin keras. "Kami tak peduli menang atau kalah, yang penting main total," kata salah seorang bobotoh dari Tasikmalaya dengan nada penuh kebanggaan. Momen klimaks terjadi ketika papan pergantian pemain diangkat pada menit ke-60. Nomor punggung 33 muncul. Tom Hai masuk menggantikan Mark Klok. Stadion seketika bergemuruh. Suaranya meledak bak petir. Ribuan kamera ponsel diangkat tinggi untuk mengabadikan detik sejarah ini. Hai yang berlari kecil memasuki lapangan tampak menahan senyum. Ia sedikit menepuk dada sambil menunjuk ke arah tribun, seakan mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa itu. Bobotoh pun semakin histeris. "Haye,
Haye, haye, menggema dari tribun utara ke selatan, membuat bulu kuduk merinding. Inilah momen yang membuat GBLA bukan sekedar stadion, melainkan rumah bagi siapapun yang berani memperjuangkan Persib. Malam itu, GBLA benar-benar menjelma menjadi lautan biru yang hidup, membungkus debut Tom Haye dengan atmosfer yang akan ia kenang sepanjang karirnya. Bagi Bobotoh, kedatangan Tom Haye ke Persib adalah kabar yang sudah lama dinanti. Sejak resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Maung Bandung, ekspektasi terhadap gelandang 30 tahun ini sangat tinggi. Latar belakangnya sebagai pemain dengan pengalaman di Eropa membuat banyak orang percaya Haye bisa membawa level permainan Persib naik satu tingkat. Namun debut selalu menjadi momen krusial. Satu langkah pertama bisa menentukan bagaimana hubungan antara pemain dan supporter ke depannya. Itulah yang terjadi di Stadion GBLA malam itu. Ketika Haye masuk pada menit ke-60, seluruh stadion serentak berdiri memberi tepuk tangan. Atmosfer terasa magis. Nama Haye seolah sudah mendarah daging di benak Bobotoh. Meskipun ia baru pertama kali merumput. Dari tribun timur terdengar suara kour. "Selamat datang Tom Haye, mau anyar urang Bandung." Sebuah sapaan hangat yang membuat debutnya terasa spesial. Di lapangan, Haye tampil tanpa banyak atraksi. Ia tidak mencoba dribble berlebihan atau tendangan spekulatif. Sebaliknya, ia memilih bermain sederhana, menjaga ritme permainan Persib tetap stabil. Umpan-umpan pendeknya akurat, sesekali ia memberi instruksi kepada pemain muda agar lebih disiplin menutup ruang. Meskipun hanya 30 menit, kontribusinya terlihat jelas. Lini tengah Persib yang sebelumnya agak kewalahan menghadapi pressing Persebaya, mulai lebih tenang. Haye menjadi poros distribusi bola, membuat serangan Persib lebih terstruktur. Walaupun tidak mencatat assist atau gol, kehadirannya memberi kepercayaan diri bagi rekan-rekannya. Setelah laga, Haye memilih rendah hati. Ia tidak berbicara panjang soal penampilannya. "Saya masih butuh waktu untuk bugar 100%, tapi saya sangat menikmati momen pertama bermain di depan Bobotoh. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Saya merinding," katanya singkat. Pernyataan itu langsung viral di media sosial. Ribuan Bobotoh mengunggah foto dan video debutnya dengan hashtag Welcome Haye. Banyak yang menilai meski belum maksimal, Haye sudah menunjukkan kelas sebagai pemain yang bisa menenangkan permainan. Selain teknis, debut ini juga syarat emosional. Haye bukan sekedar pemain asing. Ia datang ke Indonesia dengan membawa identitas ganda, darah Belanda sekaligus Indonesia. Bagi Bobotoh, itu adalah simbol bahwa Persib bukan hanya klub sepak bola, melainkan rumah bagi siapapun yang ingin berjuang bersama Bandung. Yang membuat debutnya semakin spesial adalah pernyataan Haye soal alasan memilih Persib. Ia menegaskan bahwa dukungan supporter dan kebahagiaan keluarganya menjadi faktor utama. Indonesia benar-benar terasa seperti rumah. "Keluargaku bahagia di sini, dan itu alasan saya memilih Persib." Kalimat sederhana itu membuat Bobotoh semakin jatuh hati. Bagi mereka, pemain yang menghargai supporter dan keluarga adalah sosok yang layak diberi cinta tanpa syarat. Tidak heran jika setelah pertandingan, nama Haye diilu-ilukan di luar stadion, bahkan ketika ia menuju bus tim. Debut Tom Haye bukan hanya soal 30 menit bermain di lapangan. Itu adalah awal dari ikatan emosional antara pemain dan supporter. Ikatan yang dibangun di atas nyanyian, sambutan merinding, dan rasa kebersamaan yang tak bisa digantikan dengan apapun. Malam itu, Bobotoh tahu perjalanan Tom Haye bersama Persib baru saja bermula. Dan perjalanan itu akan penuh cerita, lika-liku, dan mungkin kejayaan yang mereka nantikan bersama. Tom Haye hanya diberi kesempatan tampil selama 30 menit pada debutnya bersama Persib Bandung. Namun momen singkat itu cukup untuk menunjukkan sedikit gambaran tentang karakternya di lapangan. Tidak ada atraksi berlebihan, tidak ada usaha memikat lewat aksi individu, tetapi yang ia tampilkan justru sesuatu yang sering diabaikan, ketenangan. Ketika Haye menginjakan kaki di rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada menit ke-60, skor masih imbang. Persebaya yang dikenal punya lini tengah agresif, memaksa Persib bermain lebih hati-hati. Saat itulah Bojan Hodak memutuskan menarik keluar Mark Klok untuk memberi kesempatan kepada Haye. Keputusan ini awalnya dipertanyakan oleh sebagian Bobotoh. Klok dikenal sebagai motor penggerak Maung Bandung, dan menariknya keluar di tengah laga besar terbilang berani. Namun Hodak punya alasan jelas. Ia ingin memberi Haye panggung sekaligus menguji kestabilan tim dalam situasi krusial. Sejak menyentuh bola pertamanya, Haye langsung memilih operan sederhana. Bola dialirkan ke samping, bukan ke depan. Umpan itu memang tidak membuat stadion bersorak, tetapi bagi rekan setimnya, itu adalah sinyal bahwa ada sosok yang bisa menenangkan permainan. Lini tengah Persib yang sebelumnya terlihat terburu-buru mulai lebih sabar membangun serangan. Yang menarik, Haye tidak hanya sekadar mengoper. Ia terus mengarahkan posisi rekan-rekannya, memberi isyarat tangan untuk menutup ruang.
bahkan sesekali berteriak kepada bek sayap agar lebih disiplin. Dari situ terlihat pengalamannya bermain di Eropa. Haye paham bahwa sepak bola bukan sekadar soal menyerang, tapi juga soal menjaga keseimbangan. Statistik pasca laga mencatat bahwa Haye hanya melakukan 18 operan selama 30 menit. Angka yang tampak kecil, tetapi tingkat akurasinya mencapai 94%. Itu berarti hampir semua operannya sampai ke kaki rekan. Tak hanya itu, ia juga mencatat 2 intercept penting yang memutus aliran serangan Persebaya. Bagi pemain debutan yang baru pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, itu sudah cukup menjanjikan. Banyak pengamat menilai bahwa penampilan Haye memang tidak mencolok, tetapi justru itu yang membuatnya spesial. Dia tidak mencoba jadi pahlawan instan. Dia tahu perannya, tahu bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi, dan memilih aman. Itu cerdas, kata salah satu analis sepak bola di Bandung. Bobotoh pun menyadari hal itu. Setelah laga, media sosial dipenuhi komentar positif. Ada yang menulis, mainnya memang simpel, tapi kelihatan tenang. Persib butuh pemain seperti ini. Ada juga yang menilai bahwa Haye bisa jadi duet ideal untuk Klok, karena gaya main keduanya saling melengkapi. Namun, Haye sendiri menolak terlalu dipuji. Ia mengatakan masih banyak yang harus diperbaiki. Saya tahu saya belum 100%. Saya hanya mencoba membantu tim sebisa mungkin. Saya perlu lebih memahami ritme permainan di sini, katanya. Kata-kata itu menunjukkan kerendahan hati sekaligus keseriusannya. Haye tidak terjebak pada euforia debut. Ia sadar perjalanan masih panjang. Adaptasi bukan hanya soal fisik, tapi juga mental menghadapi tekanan Bobotoh yang selalu punya ekspektasi tinggi. Momen 30 menit itu juga memberi pelajaran penting, bahwa Persib kini memiliki opsi berbeda di lini tengah. Jika Klok dikenal agresif dan penuh energi, Haye justru memberi keseimbangan. Kombinasi keduanya bisa menjadi senjata baru yang berbahaya di kompetisi. Di luar lapangan, banyak bobotoh yang membandingkan Haye dengan gelandang-gelandang Eropa lain yang pernah bermain di Indonesia. Namun mereka sepakat, Haye punya keunggulan. Ia terlihat lebih menyatu dengan suasana. Tatapan matanya ke tribun, senyum kecil saat disoraki, bahkan caranya menepuk dada ke arah supporter. Semua itu memperlihatkan bahwa ia tidak sekadar bermain, tetapi juga merasakan energi bobotoh. Meski hanya sebentar, debut Tom Haye di GBLA meninggalkan kesan yang panjang. Kesan bahwa ia bukan pemain yang datang untuk mencari popularitas instan, melainkan untuk memberi kontribusi nyata. Dan 30 menit itu, singkat namun efektif, cukup untuk membuat bobotoh yakin bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya motor baru di lini tengah Persib Bandung. Keputusan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, untuk tidak menurunkan Tom Haye sejak menit pertama sempat menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak bobotoh bertanya-tanya, mengapa pemain yang digadang-gadang sebagai bintang baru justru hanya duduk di bangku cadangan? Jawabannya ternyata sederhana tetapi penuh pertimbangan. Bojan adalah sosok pelatih yang dikenal tidak terburu-buru. Ia lebih suka menurunkan pemain ketika benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental. Dalam kasus Tom Haye, kondisi fisik menjadi faktor utama. Haye baru saja pulang dari tugas membela timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday. Jadwal padat, perjalanan jauh, serta intensitas latihan membuat kebugarannya belum kembali ke level terbaik. Dia belum siap bermain 90 menit. Saya tidak ingin mengambil risiko, kata Bojan usai pertandingan. Kalimat singkat itu menjelaskan segalanya. Bagi Bojan, kesehatan dan kesiapan pemain lebih penting daripada sekadar memuaskan rasa penasaran supporter. Selain fisik, ada pertimbangan taktik. Bojan sadar bahwa laga melawan Persebaya adalah duel dengan tensi tinggi. Menurunkan Haye sejak awal bisa menimbulkan risiko jika ia tidak bisa mengikuti tempo cepat permainan. Sebaliknya, memasukkannya di babak kedua memberi ruang untuk tampil lebih luasa saat lawan mulai kelelahan. Strategi ini terbukti cukup efektif. Menariknya, strategi Bojan justru mendapat apresiasi dari sebagian bobotoh yang memahami alasan di baliknya. Lebih baik Haye dimasukkan pelan-pelan daripada langsung main penuh tapi cedera. Kita butuh dia untuk jangka panjang, tulis seorang bobotoh di forum daring. Meski begitu, Bojan tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan Haye lebih banyak di pertandingan selanjutnya. Dia pemain penting, tapi saya ingin dia benar-benar siap. Kita punya jadwal padat ke depan, dan saya butuh semua pemain dalam kondisi terbaik, ujarnya.
Selain aspek teknis, ada pula sisi psikologis dari keputusan ini. Dengan tidak langsung menurunkan Haye sejak awal, Bojan secara tidak langsung memberi kesempatan kepada pemain lain untuk menunjukkan diri. Itu membuat atmosfer kompetisi internal di tim tetap sehat. Semua pemain merasa punya kesempatan yang sama, tidak ada yang diistimewakan meski datang dengan label bintang. Haye sendiri menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia mengaku memahami alasan pelatih. Saya tahu saya belum fit. Pelatih sangat bijak memberi saya menit bermain di waktu yang tepat. Saya menghargai itu, katanya. Respons ini menunjukkan profesionalismenya sekaligus memperkuat rasa hormat Bobotoh kepadanya. Bagi Persib, keputusan Bojan Hodak mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya penuh strategi. Ia bukan hanya mengatur komposisi tim di lapangan, tetapi juga membangun fondasi adaptasi bagi pemain baru. Dan hasilnya, meski hanya bermain 30 menit, Haye berhasil mencuri hati Bobotoh tanpa harus mengorbankan kondisi fisiknya. Debut Tom Haye akhirnya menjadi bukti bahwa kesabaran dan strategi pelatih punya peran besar dalam perjalanan seorang pemain. Di balik semua sorotan publik, ada perhitungan matang yang dijalankan Bojan Hodak. Dan malam itu, keputusan untuk menyimpan Haye di babak pertama ternyata justru membuat momen debutnya di babak kedua menjadi lebih berkesan. Bagi Tom Haye, malam debut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan hanya sekedar momen profesional, tetapi juga pengalaman emosional yang akan ia kenang sepanjang hidup. Dari bangku cadangan, ia sudah merasakan getaran berbeda. Suara Bobotoh yang menggema tak pernah berhenti, nyanyian yang bersambung dari menit pertama hingga akhir, membuat atmosfer terasa magis. Ini gila, benar-benar gila. Begitu kata Haye kepada salah satu staf Persib saat ia melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Baginya, atmosfer ini berbeda 180 derajat dari apa yang biasa ia temui di Eropa. Di Belanda atau Italia, supporter memang fanatik, tetapi nyanyian mereka tidak seintens Bobotoh yang seperti tidak pernah kehabisan energi. Begitu papan pergantian pemain diangkat pada menit ke-60, jantung Haye berdegup kencang. Ia tahu, ribuan mata kini tertuju padanya. Saat ia melangkah masuk menggantikan Mark Locke, sorakan dari tribun benar-benar memekakkan telinga. Saking kerasnya, ia sempat merasakan getaran suara itu menembus tubuhnya. Saya merinding, sungguh, katanya usai laga. Rasa merinding itu bukan sekedar basa-basi. Dari tribun barat, ribuan Bobotoh mengangkat koreografi bertuliskan "Kami Rumahmu, Haye". Di tribun utara, genderang terus ditabuh seakan menjadi ritme langkahnya masuk lapangan. Dan di tribun selatan, flare biru dinyalakan, memancarkan cahaya yang membuat suasana semakin dramatis. Semua itu berpadu menjadi satu sambutan yang tidak mungkin ia lupakan. Bagi Bobotoh, menyambut pemain baru bukan hal asing. Mereka sudah sering melakukannya untuk bintang-bintang sebelumnya. Namun, sambutan kali ini terasa berbeda. Ada harapan besar yang dititipkan kepada Haye, bukan hanya sebagai gelandang andal, tetapi juga sebagai simbol bahwa Persib bisa menarik pemain berdarah campuran yang bangga menyebut Indonesia sebagai rumah. Setelah pertandingan usai, Haye tidak banyak bicara soal statistik atau performa. Ia lebih memilih membicarakan suasana. Stadion penuh Bobotoh membuktikan Persib adalah klub besar. Saya tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Indonesia benar-benar terasa seperti rumah, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk keluarga saya, ujarnya. Kalimat sederhana itu langsung menyebar luas di media sosial. Video wawancaranya disebarkan ribuan akun Bobotoh dengan caption penuh kebanggaan. Banyak yang menulis, dia tahu arti Persib, dia tahu arti Bobotoh. Tidak sedikit pula yang membandingkan sambutan untuk Haye dengan sambutan untuk pemain asing lain di klub-klub besar Liga 1. Bagi mereka, GBLA selalu punya cara sendiri untuk membuat debut terasa istimewa. Menariknya, sambutan itu juga membuat keluarga Haye ikut terharu. Istri dan anak-anaknya yang hadir di tribun VIP terlihat beberapa kali berdiri dan melambaikan tangan. Mereka ikut merasakan cinta luar biasa dari Bobotoh. Keluargaku bahagia di sini. Itu alasan saya memilih Persib, kata Haye, menegaskan bahwa faktor keluarga menjadi kunci keputusannya. Atmosfer GBLA juga mempengaruhi cara Haye bermain. Meski belum sepenuhnya fit, ia merasa energi supporter menambah tenaganya. Setiap kali mendengar nyanyian dari tribun, ia merasa lebih bersemangat. Mereka membuat saya tidak merasa lelah. Energi mereka luar biasa, ucapnya. Suasana ini sekaligus menjadi pengingat bahwa Persib bukan sekedar klub sepak bola. Ia adalah identitas, kebanggaan, dan rumah bagi jutaan orang. Bagi Haye, sambutan Bobotoh bukan hanya tentang debutnya, tetapi juga tentang penerimaan. Ia kini bagian dari keluarga besar Persib.
Sore itu, GBLA benar-benar menunjukkan mengapa ia disebut Lautan Api. Api semangat, api kebersamaan, dan api cinta bobotoh membakar hati Tom Hye. Dan sejak malam itu, ia tahu perjalanan bersama Persib tidak akan pernah sama. Ia tidak hanya bermain untuk tim, tetapi juga untuk puluhan ribu orang yang telah membuatnya merinding sejak menit pertama. Tidak hanya Tom Hye yang mendapat sorotan pada laga kontra Persebaya Jumat malam itu. Pemain muda berbakat, Eliano juga mencatat debutnya bersama Persib Bandung. Bedanya, Eliano tampil di posisi bek kiri menggantikan peran pemain senior yang biasa jadi andalan. Eliano masuk di babak kedua, hampir bersamaan dengan Hye. Meski usianya jauh lebih muda, ia menunjukkan keberanian luar biasa. Saat pertama kali menerima bola, ia langsung melakukan overlap ke depan, membuat bobotoh bersorak. Itu adalah tanda bahwa ia tidak takut mengambil peran besar di laga penuh tekanan. Bagi Eliano, debut ini punya arti spesial. Ia mengaku sudah lama menantikan momen ini, apalagi melawan tim sebesar Persebaya. Saya sangat senang karena pelatih memberikan menit bermain. Ini jadi pengalaman penting sebelum pertandingan internasional pekan depan. Saya merasa semakin siap, ujarnya usai pertandingan. Meski hanya bermain beberapa puluh menit, performa Eliano cukup menonjol. Ia mencatat 2 tackle bersih, 1 blok krusial, dan bahkan hampir mencetak assist ketika umpannya ke lini depan berhasil membuka ruang bagi striker Persib. Statistik itu membuat banyak pengamat menilai bahwa masa depan Eliano bersama Maung Bandung cukup cerah. Namun, yang paling berkesan baginya bukanlah statistik. Ia justru terpakun oleh atmosfer GBLA. Saya melihat mereka bernyanyi sepanjang pertandingan. Ini berbeda dengan Eropa. Di sana, supporter biasanya bernyanyi di awal atau saat tim unggul. Tapi di sini, mereka tidak berhenti, bahkan ketika tim sedang kesulitan. Itu luar biasa, katanya dengan mata berbinar. Komentar itu membuat bobotoh semakin menyayanginya. Bagi mereka, pemain muda yang bisa menghargai energi supporter adalah pemain yang pantas mendapat dukungan penuh. Tidak heran jika setelah pertandingan, banyak bobotoh di media sosial mengunggah foto Eliano dengan caption, "Bintang masa depan Persib." Debut Eliano juga menjadi batu loncatan bagi Eliano untuk menuju panggung yang lebih besar. Ia sudah dipanggil untuk memperkuat timnas U23 dan pertandingan internasional pekan depan menjadi ujian berikutnya. Baginya, menit bermain bersama Persib adalah modal berharga untuk meningkatkan rasa percaya diri. Atmosfer GBLA yang memompa adrenalin membuatnya yakin bisa bersaing di level lebih tinggi. Dengan supporter seperti ini, saya merasa saya bisa bermain lebih baik. Mereka memberi energi yang sulit dijelaskan, ucapnya. Debut Eliano membuktikan bahwa Persib bukan hanya tempat bagi pemain bintang seperti Tom Hye, tetapi juga wadah bagi talenta muda untuk berkembang. Kombinasi pemain berpengalaman dan anak-anak muda penuh semangat inilah yang membuat Persib semakin berbahaya musim ini. Malam itu, 2 debut dicatat dalam sejarah. 1 dari gelandang berpengalaman Eropa Indonesia, dan 1 lagi dari bek muda yang penuh energi. Keduanya mendapat sambutan hangat dari bobotoh. Keduanya merasakan magis GBLA, dan keduanya sama-sama berjanji untuk memberikan yang terbaik. Jika Hye merinding karena sambutan Lautan Biru, maka Eliano terinspirasi oleh nyanyian yang tidak pernah berhenti. 2 pengalaman berbeda, 1 kesamaan. Mereka kini bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Dan debut itu hanya awal dari perjalanan panjang yang akan mereka jalani bersama Maung Bandung. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, siang itu benar-benar menjadi saksi bagaimana cinta supporter terhadap klub kebanggaan mereka, Persib Bandung, tidak pernah padam. Meski matahari masih cukup terik ketika pertandingan memasuki menit-menit krusial, suara bobotoh sama sekali tidak menunjukkan tanda kelelahan. Dari tribun utara hingga selatan, timur hingga barat, semuanya kompak berdiri, melompat, dan bernyanyi tanpa henti. Atmosfer itu membuat siapapun yang hadir di stadion merasa merinding. Lagu-lagu khas bobotoh seperti "Halo Halo Bandung" atau "Persib NU Aing" bergema serentak, menciptakan harmoni yang hanya bisa dijumpai di stadion sepak bola. Sesekali, koreografi biru dan putih membentang lebar di tribun, menutupi sebagian besar penonton. Seakan seluruh stadion menjadi lautan biru yang berdenyut mengikuti irama nyanyian. "Persib di hatiku, Persib kebanggaanku," teriak ribuan suara yang bersatu. Tak jarang mereka juga mengibarkan bendera raksasa yang menutupi beberapa blok kursi. Koreografi itu dirancang oleh kelompok supporter besar seperti Viking dan bobotoh Maung Bandung Raya, Bomber, yang sejak jauh hari sudah mempersiapkan kejutan untuk menyambut laga besar melawan Persebaya. Para pemain di lapangan, termasuk Tom Hye dan Eliano, mengaku bisa merasakan getaran dari dukungan itu. Bahkan beberapa kali terlihat Hye menoleh ke arah tribun dengan ekspresi kagum,
seakan ingin merekam setiap momen ke dalam memorinya. Saya belum pernah merasakan atmosfer seperti ini sebelumnya, ucapnya dalam wawancara singkat setelah laga. Supporter di sini benar-benar luar biasa. Energi mereka menular kepada kami. Bagi Bobotoh, pertandingan melawan Persebaya bukan sekadar laga biasa. Ada sejarah panjang rivalitas yang membuat tensi pertandingan selalu tinggi. Meskipun rivalitas itu kadang disalahartikan sebagai permusuhan, faktanya, di balik teriakan keras dan nyanyian lantang, ada semangat sportivitas yang ingin mereka tunjukkan. Mereka ingin memastikan bahwa lawan tetap dihormati, tetapi Persib harus tetap menjadi yang terbaik. Di luar stadion, suasana tidak kalah semarak. Ribuan pedagang kaki lima berjejer menjual atribut Persib seperti syal, kaos, hingga ikat kepala biru putih. Bahkan ada yang menjual trompet plastik dan genderang kecil, yang langsung digunakan oleh anak-anak untuk ikut meramaikan suasana. Saya bawa anak saya nonton karena ingin dia merasakan atmosfer seperti ini sejak kecil. Supaya dia tahu, Persib bukan hanya tim sepak bola, tapi bagian dari budaya kita, kata Agus, seorang bobotoh yang datang bersama keluarganya dari Cimahi. Kehadiran keluarga-keluarga di stadion membuat suasana semakin hangat. Di satu sisi ada riuh teriakan maskulin para lelaki dewasa, di sisi lain ada tawa anak-anak yang memakai jersey kebesaran mereka. Semua bersatu dalam satu warna, satu semangat, satu tujuan, mendukung Persib Bandung. Namun, bukan hanya nyanyian dan koreografi yang membuat stadion berguncang. Sesekali, flare biru menyala di beberapa sudut tribun, menambah dramatis suasana. Walaupun hal itu kadang menimbulkan kontroversi, tak bisa dipungkiri bahwa kehadirannya membuat atmosfer terasa semakin emosional. Sinar biru dari flare seakan mempertegas bahwa stadion benar-benar telah berubah menjadi samudra biru. Salah satu momen paling emosional terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-70. Ribuan bobotoh serentak menyanyikan lagu persembahan untuk legenda Persib yang sudah tiada, Adeng Hudaya. Nyanyian itu menggema dengan hikmat, membuat suasana berubah dari riuh menjadi haru. Para pemain Persib di lapangan pun terlihat menunduk sejenak, memberi penghormatan kepada sang legenda. Ini adalah bentuk cinta kami yang tidak pernah mati. Persib bukan hanya tentang pemain hari ini, tapi tentang sejarah panjang, tentang mereka yang sudah berjuang sebelum kita, kata Yayan, seorang pengurus Viking. Tak berhenti di situ, setelah nyanyian penghormatan, bobotoh kembali menggelora dengan cancan penuh semangat. Mereka tahu pertandingan masih berlangsung, dan energi harus terus diberikan. Tidak ada waktu untuk lengah, apalagi di hadapan lawan besar seperti Persebaya. Di akhir laga, terlepas dari hasil yang diraih Persib, satu hal yang tak terbantahkan adalah kemenangan atmosfer. GBLA membuktikan diri sebagai salah satu stadion dengan atmosfer terbaik di Asia Tenggara. Ribuan suara yang bersatu, nyanyian yang tak pernah berhenti, dan lautan biru yang menyelimuti stadion, membuat siapapun yang hadir tak akan pernah lupa pengalaman itu. Bagi Tom Haye, debutnya semakin berkesan karena sambutan bobotoh yang begitu luar biasa. Jika di Bandung, stadion GBLA menjadi lautan biru, di sisi lain cerita berbeda datang dari perjalanan para supporter Persebaya, bonek. Ratusan bonek yang berangkat dari Surabaya menuju Bandung sempat mengalami insiden yang membuat perjalanan mereka penuh drama. Mereka dicegat aparat di salah satu stasiun sebelum tiba di Kota Kembang. Kabar itu langsung menyebar di media sosial, terutama di platform X, Twitter, dan Instagram. Video yang menampilkan rombongan bonek dihentikan oleh aparat kereta api viral dalam hitungan menit. Dalam video tersebut terlihat puluhan bonek duduk di lantai stasiun dengan pengawalan ketat polisi. Beberapa di antara mereka tampak kesal, namun sebagian lagi tetap santai sambil menyanyikan lagu dukungan untuk Persebaya. Menurut informasi yang beredar, pencegatan itu dilakukan demi alasan keamanan. Rivalitas panjang antara bonek dan bobotoh membuat aparat harus ekstra hati-hati. Mereka tidak ingin ada bentrokan yang bisa mencoreng jalannya pertandingan. Ini langkah antisipasi. Kami tidak ingin ada keributan antara dua supporter besar, kata seorang pejabat kepolisian yang bertugas di lokasi. Namun, pencegatan itu tidak sepenuhnya disambut baik oleh bonek. Sebagian merasa kecewa karena mereka sudah jauh-jauh datang dari Surabaya, mengorbankan waktu dan uang, tapi tidak bisa masuk ke stadion untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Kami datang dengan niat baik, hanya ingin dukung Persebaya. Tapi kalau dicegat begini, rasanya sedih. Kami tetap bonek, tidak akan mundur, kata Joko, salah satu supporter yang ikut dalam rombongan.
Di sisi lain, Bobotoh sendiri sempat menanggapi kabar pencegatan itu dengan beragam reaksi. Ada yang mengaku lega karena potensi bentrokan bisa diminimalisir. Namun ada juga yang menyayangkan karena bagi mereka, sepak bola seharusnya bisa dinikmati bersama-sama. Kalau semua aman, bukankah lebih indah kalau bonek juga bisa mendukung tim mereka langsung di stadion? Rivalitas boleh, tapi sepak bola harus tetap jadi hiburan, kata Arman, seorang bobotoh senior. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa rivalitas besar dalam sepak bola Indonesia selalu menyisakan cerita di luar lapangan. Meski terkadang penuh ketegangan, di balik itu ada semangat persaudaraan yang seharusnya bisa terus dipupuk. Banyak pihak berharap ke depan rivalitas ini bisa dikelola lebih baik, sehingga baik bobotoh maupun bonek bisa sama-sama hadir di stadion tanpa rasa takut. Sepak bola sejatinya adalah pesta rakyat, dan pesta itu akan semakin indah jika semua orang bisa merayakannya bersama. Ketika peluit babak kedua ditiup oleh wasit, sorakan menggelegar dari tribun GBLA semakin membahana. Semua mata tertuju pada sosok Tom Haye yang bersiap di pinggir lapangan, menggantikan Mark Locke di menit ke-60. Keputusan Bojan Hoda ini bukan tanpa pertimbangan panjang. Haye, yang baru saja pulang dari tugas bersama timnas Indonesia, memang belum sepenuhnya fit untuk bermain penuh. Namun atmosfer pertandingan besar melawan Persebaya dianggap sebagai momen tepat untuk memperkenalkan gelandang elegan ini kepada ribuan bobotoh. Langkah kakinya mantap memasuki lapangan. Dengan rambut hitam yang agak panjang terikat sederhana, Haye menyentuh dada lalu menengadahkan wajahnya ke arah tribun. Teriakan bobotoh makin menggema, seakan memberi energi tambahan pada debutnya. Haye, Haye, Haye. Pekik ribuan suara yang bercampur menjadi satu, membuat bulu kuduk siapapun yang menyaksikan berdiri. Namun, meski sorotan begitu besar, Haye memilih bermain dengan penuh kehati-hatian. Ia tidak ingin tampil gegabah di laga debutnya. Sentuhannya sederhana, umpan-umpan pendeknya akurat, dan pergerakannya lebih banyak difokuskan untuk menjaga ritme permainan. Ada 1-2 momen ketika ia mencoba mengatur serangan dari lini tengah, tetapi tampak jelas kondisi fisiknya belum sepenuhnya mendukung. Saya baru kembali dari pertandingan internasional, tubuh saya masih perlu adaptasi, ujarnya setelah laga. Sementara itu, debut Eliano juga tak kalah menarik perhatian. Pemain muda yang ditempatkan di posisi bek kiri ini tampil cukup berani. Meskipun baru dimasukkan di babak kedua, ia langsung mendapat tantangan dari para winger cepat Persebaya. Eliano tampak lebih percaya diri dalam duel fisik, memotong beberapa umpan silang berbahaya, dan sesekali berani maju membantu serangan. Baginya, debut ini adalah pemanasan menuju laga internasional pekan depan. Saya senang pelatih memberi kesempatan. Walau singkat, ini penting untuk membangun kepercayaan diri saya, kata Eliano. Atmosfer GBLA yang luar biasa juga membuat kedua pemain baru itu merasakan pengalaman unik. Di Eropa, Haye dan Eliano terbiasa dengan stadion megah, namun suasana nyanyian tanpa henti sepanjang 90 menit jelas berbeda. Di sini, mereka bernyanyi tanpa henti. Itu luar biasa. Saya tidak melihat hal ini di Eropa. Biasanya ada momen tenang, tapi di sini, tidak pernah berhenti, ungkap Eliano sambil tersenyum. Ekspektasi besar tentu membayangi keduanya. Bobotoh tidak hanya ingin sekadar melihat aksi Tom Haye sebagai pemain bintang, tetapi juga mengharapkan kontribusi nyata dalam membawa Persib kembali ke papan atas klasemen. Begitu pula dengan Eliano, yang disebut-sebut sebagai salah satu bek masa depan Indonesia. Kehadiran keduanya dianggap sebagai angin segar di tengah ambisi besar Persib musim ini. Meski debut Haye terbilang sederhana, ia tetap mendapat sambutan positif. Bobotoh memahami bahwa seorang pemain tidak bisa langsung meledak dalam laga pertama. Yang terpenting adalah niat, usaha, dan komitmen. Dari raut wajahnya ketika mendengar nyanyian Bobotoh, jelas terlihat bahwa ia serius menaruh hati pada klub ini. Bagi saya, Indonesia terasa seperti rumah. Itu alasan saya memilih Persib, ucapnya menegaskan. Di akhir laga, meski tidak mencetak gol atau memberikan assist, Haye meninggalkan kesan mendalam. Permainannya yang tenang memberi sinyal bahwa ia bisa menjadi pengatur ritme yang dibutuhkan Persib. Sedangkan Eliano menunjukkan bahwa usia muda bukan penghalang untuk tampil berani di laga besar. Keduanya telah resmi mencatatkan nama mereka di daftar pemain Persib yang pernah mencicipi atmosfer GBLA, sebuah pengalaman yang akan mereka ingat selamanya. Ketika peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup,
Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorakan. Hasil pertandingan memang penting, tetapi malam itu ada hal yang jauh lebih besar daripada sekadar skor, atmosfer persatuan, debut pemain baru, dan lautan biru yang menyelimuti seluruh stadion. Bobotoh berdiri, melambai-lambaikan syal biru mereka ke arah pemain. Tom Haye, yang terlihat lelah, menghampiri tribun utama lalu menunduk memberi hormat. Ekspresi wajahnya jelas penuh rasa kagum dan terharu. Atmosfer ini luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan hal seperti ini sebelumnya, katanya. Kalimat singkat itu cukup untuk menggambarkan betapa dalam kesannya terhadap debut perdananya di Bandung. Eliano pun tak ketinggalan, ia berlari kecil ke arah sisi tribun dan mengangkat tangannya. Sorakan riuh langsung menyambut. Meskipun baru pertama kali bermain, ia langsung merasakan betapa besar cinta Bobotoh terhadap setiap pemain yang mengenakan jersey biru. Saya ingin memberikan lebih banyak lagi. Ini baru permulaan, ujarnya penuh semangat. Namun di balik euforia itu, ada juga cerita lain yang tidak kalah penting, keberadaan bonek yang sempat dicegat di stasiun. Rivalitas yang panas antara kedua kelompok supporter memang menjadi catatan tersendiri, tetapi pertandingan ini membuktikan bahwa sepak bola Indonesia masih bisa berjalan aman dengan pengawalan ketat. Meski ada keterbatasan, semangat mendukung tim kesayangan tetap bisa disalurkan, entah di stadion atau di tempat lain. Lautan biru di GBLA siang itu sekaligus menjadi pesan kuat bagi masa depan Persib, bahwa dukungan Bobotoh tidak pernah pudar, bahkan semakin menguat. Mereka rela datang dari berbagai kota, membawa keluarga, anak-anak, dan teman-teman, demi satu tujuan, memberi energi kepada tim kebanggaan mereka. Tak heran jika banyak pemain asing yang pernah bermain di Persib mengaku sulit melupakan atmosfer ini, bahkan setelah mereka pindah ke klub lain. Bagi Bojan Hodak, laga melawan Persebaya bukan hanya soal taktik, tetapi juga momentum untuk membangun mental tim. Dengan dua pemain baru yang sudah mencicipi atmosfer, ia kini punya lebih banyak opsi untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Kami masih butuh waktu untuk menyatukan semuanya, tetapi saya puas dengan apa yang saya lihat hari ini, ujarnya usai laga. Bobotoh tentu berharap debut Tom Haye dan Eliano hanyalah permulaan dari kisah besar yang akan mereka ukir bersama Persib. Mereka ingin melihat lebih banyak gol, assist, dan kemenangan. Namun yang lebih penting, mereka ingin merasakan kebanggaan bahwa klub kesayangan mereka terus berjuang, tidak hanya untuk trofi, tetapi juga untuk kehormatan Bandung. Ketika malam mulai turun di kota Bandung, ribuan bobotoh perlahan meninggalkan stadion. Beberapa masih bernyanyi di luar, ada juga yang sibuk mengabadikan momen di media sosial. Foto-foto lautan biru, video nyanyian ribuan suara, hingga sorotan terhadap Haye dan Eliano membanjiri lini masa. Tagar Lautan Biru pun trending, menjadi bukti betapa besar pengaruh pertandingan ini di hati supporter. Di akhir cerita, GBLA kembali membuktikan diri sebagai kandang megah yang tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga panggung besar untuk menorehkan kisah-kisah emosional. Dari debut pemain baru, nyanyian tanpa henti Bobotoh, hingga kisah dramatis bonek di stasiun, semua menjadi bagian dari sejarah. Dan seperti yang sering dikatakan para supporter, Persib bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang cinta, kebanggaan, dan identitas. Malam itu, GBLA benar-benar menjadi lautan biru.